Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di part ketiga. Kali ini saya akan buat halaman atau tampilan login. Jadi sebelum masuk ke data pengguna kemarin, ya, saya akan atur dulu atau kita akan buat dulu form login. Jadi sebuah aplikasi supaya lebih aman. Nanti kan kita seperti yang teman-teman tahu ya, di sini nanti kita ada hak atau hak akses atau privilege-nya. Nanti kita punya dua, admin dan user atau administrator dan kasir ya. Jadi saya mau buat tampilan login ini dulu. Oke, login ini kita ambilnya dari sini teman-teman. Dari form, bukan form ya. Example page, gini. Sign in. Nah, nanti kita mau ambil ini. Ya. Oke, kita klik kanan saja. Lihat kode sumber. Ctrl A, Ctrl C. Nah, kita letakkan di file baru ya, di luar folder ya. Berarti kita bikin file baru. login.php. Oke, kita pastikan di sini teman-teman. Paste. Nah, seperti biasa nih. Jadi ininya kita buang. Ya, yang di plugin, kemudian semuanya ya. Oke. Ini yang atas, mungkin cek yang bawahnya. Yang atasnya saya login, berarti favicon juga supaya tetap tampil, berarti kita juga arahkan ini image. Kemudian ini juga ini root deh, atau letak foldernya css. Oke, cukup, kita simpan. Kita coba tampilkan dulu. Berarti teman-teman manggil ini futsal ABC, bukan index login, untuk mencobanya tampilan atau melihat tampilannya. Nah, kira-kira ini ya. Oke, admin BSP. Oke, kita desain dulu ini nih. Misalkan kita mau tampilannya kan seperti ini ya. Nah, oke, berarti kita loginnya nanti dipindahkan ke kiri. Tulisan ini kita ganti jadi form login. Ikonnya juga nanti supaya tidak ketergantungan dari internet, karena kita belum online ya, belum di online kan, kita nanti akan ganti baik icon user dan icon kunci yang kita udah siapin di sini ya, di image, di folder image itu. Kita buka dulu. Boleh pakai ini sama ini ya, person icon key atau iconnya. Oke. Nah, tampilannya. Nah, teman-teman, kalau ini nih yang jadi gambar ya. Oke, nanti kita copy aja dari indeks tuh yang merujuk ke gambar-gambar itu. Nah, ini kita ganti image.
di login kita ganti jadi log, sorry, sama ini person ini kita ganti jadi person icon ini kita ganti jadi key. Oke. Person icon, key icon. Oke. Simpan. Kemudian sign in ini kita ganti juga jadi, coba kita lihat dulu tampilan. Ya. Oke, sama. Sign in to start your session. Ini kita ganti login aja nih. Login, kemudian ini kita ganti jadi formulir. Cek lagi. Oke. Register now, forgot now, kita hapus saja ya. Nah, kita hapuskan. Oke. Remember now kita hapus. Kita hapus. Register now juga kita hapus. Oh, ini buang aja ya. Semua ya ini. Oke. Sign in, login kita ganti ya. Sign in kita ganti jadi login. Oke. Oke, sudah sama. Ya. Ini tinggal logo admin BSP. Oke. Kita copy dari yang lama saja nih. Ya, login. Nah, ini logo ABC Futsal. Kita copy aja ya. Jadi di bawahnya head, di atasnya body class login page. Silakan teman-teman, kalau teman-teman berarti ketik langsung ya, ketik langsung ini di sini. Oke. Logo ABC Futsal PNG sudah. Ini kita buang saja berarti. Simpan. Coba kita lihat hasilnya. Oke. Sama. Oke. Oke. Admin. Oke.
Oke, ini tampilannya teman-teman. Nah, tinggal setelah bikin tampilannya, karena nanti kita mau masukkan admin ya, atau siapa username-nya dan passwordnya apa, berarti teman-teman atau kita buat dulu database-nya ya. Database-nya kita buat di sini. Nah, kita buat baru. Oke, misalnya DB futsal, ABC futsal. Apa sudah ada di sini? Kita cek ya. ABC. Kayaknya belum ada. Oh, apa di sini? ABC underscore futsal. Kalau sekarang yang saya buat tanpa underscore. Oke, klik buat DB ABC futsal. Oke. Kita mau buat satu tabel TB, tabelnya ya, pengguna. Nanti kita buat 6. Oke, kita buat 6 kolom. Ini ID, integer, kemudian index, primary, auto increment ya, ini tambahkan. Nanti yang kedua username, ini untuk inputan nama, username paling 20 ya, username, kemudian usernya, nama orangnya, bahkan misalnya password jangan banyak-banyak lah, 10 lah. Ini level 20 lah. Nanti level tuh admin sama user ya. Dan ini foto. Ini varchar aja. Oke, langsung simpan. Oke, kita klik jelajah. Ya, ID, integer, auto increment. Kita isikan salah satu data aja ya, berarti ya. Berarti kita isi hanya di username. Ini biar sama nih. Biar pemanggilannya enak. Ini n-nya kecil aja kalau di database ya. Kecil. Nah. Oke, kita langsung tambahkan satu orang, misalnya untuk admin. Adminnya dikosongin saja karena nanti akan menghitung. Ini admin, passwordnya juga admin, kita samain, levelnya admin, fotonya misalnya abc.jpg. Nanti kita bisa ganti ini ya, kirim. Oke, jelajah. Kita udah punya satu user yaitu admin semua, levelnya admin dan fotonya JPEG. Oke, setelah itu kita masuk ke koneksi dulu ya. Kita buat koneksi dulu. Jadi kan kita tadi udah buat database-nya. Sekarang kita akan menghubungkan database yang kita buat di SAM. Sebelumnya udah diaktifkan ya SAM-nya ya. Kita buat
file koneksinya. Silakan file koneksi kita tempatkan di luar juga. Koneksi.php. Jadi yang untuk menghubungkan antara database PHP-MyAdmin atau MySQL ke programnya. Oke. Oke, teman-teman silakan ikutin PHP. Ini seperti biasa buat variabel dulu. Variabel namanya server name, misalnya localhost saja karena kita masih di localhost. Jangan lupa ini kita copy saja. Ini untuk server name, username, password, dan terakhir database-nya. Oke, server name, username kita pakai default root. Ini password defaultnya kita kosongin saja. Kemudian ini database, nama database-nya lah tadi yang kita buat adalah db abc futsal. Nah, kita buat variabel koneksi sama dengan MySQLi connect. Itu kita panggil server name, username, dan password. Oke, kita pakai kondisinya if tidak terkoneksi, ini dia, maka tidak, kita matikan saja. Misalnya apa? Gagal koneksi. Gagal koneksi, kita kasih pesan errornya boleh MySQLi connect error. Nah, jadi nanti akan membaca atau menampilkan informasi error. Ini kalau tidak, if ini kan baru koneksinya ya. Sekarang kita ke DB-nya, koneksi. MySQLi connect DB variabel koneksi, kemudian database, maka kurung kurawal ya, echo tidak dapat menemukan database. Kita exit saja. Oke, ini file koneksinya teman-teman. Mungkin di yang sebelumnya juga sama seperti ini. Jadi teman-teman tinggal ikutin yang kemarin juga boleh, yang ikutin sekarang, yang baru gabung silakan sekarang gabung. Kemudian kita panggil koneksi ini berarti ada di
koneksi ini kita panggilnya di indeks, ya. Kita ke indeksnya, kita panggil di indeks, berarti setelah ini enter, include. Koneksi.php. Atau boleh include, boleh juga nanti require once. Oke, kita simpan dulu. Nah, di loginnya kita tambahkan perintah PHP juga. Ini misalnya require koneksi.php. Oke. Nanti kita akan panggil berarti if atau ya langsung ya. Nanti karena kan kita udah punya dua nanti administrator dengan user, kita pakai session ya. Session oke, di sini ya sessionnya kita panggil session. Kalau dia nanti admin atau ini untuk garis tegak ini teman-teman ambil di atasnya enter kalau di keyboard ya, atau session kasir, maka ini kita arahkan ke PHP atau ke indeks ya. Nah, ininya pindahkan ke paling bawah. Oke. Tekan paling bawah, tapi kita tutup pakai PHP juga ya. Simpan. Oke.
Kita lihat dulu. Oke, saya cek dulu teman. Oke, oh ya, yang pertama itu ini ya, error yang pertama tadi. Tambahkan string aja seperti biasa ini. Oke. Tambahkan ini. Terus juga ini tuh ada else-nya berarti ini ya. Ini kita pakai else dulu. Else. Sorry. Tutup dulu. Kemudian else. Dan buka. Simpan. Cek. Session start. Kemudian copy bisa. Oke, saya cek dulu teman-teman. Ini masih putih. Oke, oh tulisan putih ini karena sintaksnya masih HTML ya. Teman-teman bisa cek di view syntax. Nah ini yang lagi dipilih HTML. Jadi PHP-nya seolah-olah nggak kebaca. Kita pilih PHP. Nah, oke. Simpan. Kalau nanti masih error undefined session start. Session start. Oke, ini nanti di indeksnya berarti kita kasih session juga nih. Karena dia kayaknya belum kebaca. Simpan. Oke, kita bisa cek nih. Session. Tapi kita ketik aja dulu di koneksi tadi udah di login ya berarti ya. Nah, sebelumnya kita beri nama dulu teman-teman. Ini input placeholder. Name-nya username sudah ada. Kita jadi perlu tahu karena nanti akan kita panggil. Name-nya password kita udah tahu. Oke, login. Nah ini kita ganti aja nih. Nggak usah pakai button ya, nggak usah pakai button, kita copy dari sini. Dari yang sudah jadi nggak usah pakai button. Nah, input saja. Name, value. Oke, kita copy. Kita tinggal menyesuaikan di sini ya berarti ya. Kita nggak pakai button, tapi kita langsung pakai input. Oke, hasilnya sama teman-teman, nggak berbeda ya. Oke, berarti kita tinggal coding untuk perintah di bawah berarti sini. Oke, oke, kita buka lagi dengan PHP. If kita mulainya dari sini, set ini untuk variabel post. Misalnya tadi namanya apa? Login. Jadi ini sesuai nama di yang tadi kita ganti ya, post namanya, post login.
maka ada kurung awal itu maka. Kita deklarasi variabel lagi, username. Nah, kita pakai ini pengamanan gitu. MySQL ini real escape string. Ini untuk mengatasi SQL injection. Oke. Koneksi kita panggil koneksi karena variabel deklarasi variabel untuk koneksinya koneksi, koma variabel post. Ini kita masukkan di username. Jadi akan mengambil variabel username. Ini juga yang kedua kita copy password. MySQL real escape stringnya sama, postnya ini password. Oke, setelah itu kita buat perintah SQL-nya dengan variabel koneksi, query-nya select bintang from nama tabelnya pengguna. Ini namanya pembacaan data ya, karena kalau di database. Username, kolom username sama dengan variabel username and variabel atau password sama dengan variabel password. Titik koma, enter. Variabel data, kita bikin variabel baru namanya data sama dengan variabel SQL. Ini fetch untuk mengambil ya, fetch besok. Kemudian misalnya ada, kita bikin variabel ketemu variabel SQL jumlah 6 rows. Bentar. Nah, ini pilihannya. Tapi jika variabel ketemu lebih besar sama dengan 1, maka session start. Nah, ini session startnya baru kebaca nih. Kondisi lagi, jika variabel data itu untuk kolom level sama dengan admin, maka ini kalau kan tadi kita buat di database-nya adminnya hanya besar ya, maka harus besar juga manggilnya ya. Session admin sama dengan variabel data, kita panggil ID-nya. Header letaknya location, dia akan memanggil atau diarahkan ke index.php. Else if
variabel datanya itu levelnya sama dengan kasir, maka session kasir sama dengan data ID juga. Header juga sama ini. Oke. Ini terang, ini tutupnya ini, berarti di sini else. Terus PHP tutup, kita pakai message script atau JavaScript. JavaScriptnya pesan alert login gagal, username dan password Anda salah, silakan ulangi lagi, silakan ulangi kembali. Oke, JavaScript ini tutup. Sorry, buka ya. Oke, PHP ini tutupnya. Oke, selesai. Ini coding untuk login ya. Kita cek lagi apa ada yang error. Masih ada. Oke, tunggu dulu ya teman-teman. Oke, ini session start itu nggak ada passwordnya, nggak ada variabel, tanda variabelnya teman-teman, salah. Oke, coba kita lihat ngoding seperti itu. Harus teliti, tanda kurung kurawal atau tanda kurung buka juga kalau ada yang kurang pasti nanti akan menyebabkan error. Jadi teman-teman harus teliti. Coba kita dicoba lagi, masih ada yang error. Koneksi.php online 12. Kita cek lagi. Yang salah ini teman-teman ya, connect, nggak ada fungsi MySQL. Connect ini adalah MySQL select. Oke, coba kita lihat. Yes, oke. Sudah berhasil tampil login yang awal ya. Jadi nanti kita udah kasih tadi kan penjelasan kalau nanti loginnya berhasil, maka dia akan mengarah ke indeks. Nah ini dia login. Oke, kita coba ya. Tadi kita kasih username-nya admin, passwordnya admin. Oke. Admin, passwordnya juga admin. Oh, error lagi. Nah, kita cek lagi teman-teman supaya nggak lama, saya stop dulu. Oke, line 99 itu ini. Jadi kita mengetikkannya salah. Nah, kita. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Refresh dulu. Login gagal. Oke.
admin oh gagal. Oke, saya stop lagi dulu. Oke, kelihatannya di sini teman-teman. Ini kan variabel ya, variabel username, variabel username, dan password, variabel password. Kita cek. Oke, di file index kita ada kesalahan, berarti sebenarnya sudah berhasil loginnya, tapi di file index.php line 2 kita cek lagi. Ya, kita ada tanda variabelnya, kita buang teman-teman. Tadi bekas ngopi ya, bekas ngopi, jadi belum diedit. Kita coba lagi. Oke, nah, sudah berhasil. Untuk membuktikannya nanti kita tambahkan coding logout dulu ya. Jadi kita buat coding logout. Logout itu hanya sedikit kan. Oke, logout itu kita hanya mengetikkan session start, session destroy itu berarti keluar, posisinya ketika keluar, header, location, login lagi, .php, simpan. Kita panggil di menu index yang logout setelah selesai ya. Person, nah ini dia. Berarti kalau ini kita langsung ganti saja logout.php. Kita cek ya teman-teman ya. Simpan, refresh. Ini posisinya sedang terbuka. Coba kita logout. Kalau berhasil harusnya ke login lagi. Logout. Iya, oke. Itu teman-teman, file login, kemudian file koneksi, file logout kita udah buat. Coba kita masuk lagi admin. Login. Oke, berhasil masuk ke ini. Nah, nanti di part selanjutnya, atau kita ini ya part selanjutnya aja lah. Ini mungkin tidak terlalu panjang. Setelah membuktikan bahwa ini login yang admin, nanti kita tampilkan fotonya si admin, namanya, kemudian nanti statusnya sebagai admin. Oke, itu aja teman-teman, kita logout dulu. Oke, selamat mencoba dan ketemu lagi di part berikutnya tentang BC Futsal untuk penyewaan lapangan futsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.